Halo, assalamualaikum. itel baru saja ngeluarin smartphone baru lagi. Ya, ini penerus dari itel Vision yang kayaknya lumayan laris ya. Kalau ngelihat di beberapa seller di Tokopedia saya cek ada yang terjual ratusan, ada yang terjual puluhan. Karena memang harganya sih yang itel Vision itu di bawah sejuta ya, 999. Mungkin lebih murah lagi, bisa jadi yang 232 kalau nggak salah itu. Nah, ini kayaknya speknya upgrade. Pertama dari RAM-nya naik jadi 3 GB, storage juga naik jadi 64 GB, sama punya punch hole kamera di sisi depan tuh sekarang. Penampakannya kayak gitu ya. Kalau prosesor, saya udah nyari infonya di beberapa web, belum dapat juga. Cuma tahu octa-core 1,6 GHz. Nih octa-core 8 kali. Jadi nanti di video ini akan ada juga kita bahas speknya, dilihat dari aplikasi, kemudian skor Antutunya, dan juga tes kamera sama tes loudspeakernya ya, sekaligus di satu video ini. Jadi tonton terus sampai akhir videonya. Sekarang kita lihat dulu highlight spek di kemasannya. Ini masih pakai Android 10, Android 10 Go Edition, baterainya 4000 mAh, AI Power Master, ada Face Unlock sama fingerprint sensor, lengkap ya biometrinya. Buat level harganya, oh ya, ini harganya resminya di Rp1.349.000. Tapi saya cek di Tokopedia sudah ada yang jual di Rp1.285.000. Kameranya 3 di belakang dengan 13 megapiksel resolusi utamanya. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel sama kamera depth ya. Kamera depannya 8 megapiksel fixed focus, kemudian layarnya 6,6 inci HD+. Dot notch screen ini adalah si punch hole kameranya ya. Dan yang menarik adalah bodinya slim 8,3 mm, dan ini dapat bundling Smart Friend, garansinya 12 bulan dan dapat free protective cover. Oke. Ini warnanya gradation green. Satu warna lagi adalah deep blue, warna biru tua yang saya lihat kalau di fotonya sih kayaknya lebih ke hitam-hitaman atau ke abu-abuan ya. Yuk, kita buka dulu buat lihat apa saja di dalam paket penjualannya. Habis ya. Jadi ini di dalam paket penjualnya ada smartphone-nya, perdana Smart Friend yang bonus total kuotanya 360 GB selama 2 tahun ke depan dengan isi ulang minimal 20.000 per bulan. Lalu ada panduan penggunanya, Vision 2. Ya, ini namanya itel Vision 2 ya. Dari tadi kayaknya nggak disebut-sebut namanya. Bahasa Indonesia. Kemudian ada kartu garansi itel. Kita lihat service centernya di mana. Jakarta. Oh, M-Care ya, dia service centernya, makanya banyak. Kemudian dapat ini nih, SIM tray ejector yang bentuknya persis sama saudaranya. Ya, jadi kalau kamu belum tahu, itel ini satu holding company atau satu grup dengan Infinix dan juga Tecno ya. Nih, sama SIM tray ejectornya sama Infinix punya. Lalu kepala charger dengan output 5 volt 1 ampere, 5 watt saja chargernya, dan kabel data sekaligus kabel charging micro USB ya. Nah, ini dia nih si protection cover. Protective covernya ternyata hardcase dengan tipe plastik buram di sisi belakang. Ya, oke, seperti ini. Dan kita langsung ke smartphone-nya yang masih diplastikin. Ih, warna hijaunya kayaknya kece nih. Gradation green. Ya, ternyata finishingnya glossy. Tapi katanya dengan sedikit sentuhan biar nggak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Dan benar, tidak terlalu mudah meninggalkan bekas sidik jari di sini. Padahal ini glossy loh. Oke, dan ada sedikit kayak pancaran cahaya dari arah kameranya keluar. Kemudian di sisi belakang kameranya ada 13, kemudian 2 megapiksel makro sama VGA kayaknya yang buat depth sensingnya, dan ada sebuah LED flash di situ, satu buah lagi lingkaran AI, tulisan AI, dan tulisan triple kamera. Fingerprint scannernya di sini agak bulat memanjang, tidak terlalu besar tapi lumayan lah. Di harga segini sudah ada fingerprint scanner di back covernya. Lalu ada tombol power dan juga volume rocker di sisi kanan. Di sisi atas tidak ada apa-apa, di sisi kiri ada SIM tray-nya, kemudian sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan juga speaker grill berupa 5 buah lubang. Yuk kita buka dulu SIM tray-nya.
Oke, mantap. Jadi sudah triple card slot ya. 2 nano SIM card dan 1 slot micro SD. Jadi kalau mau tambah micro SD tidak mengganggu fungsi dual SIM-nya. Sisi depan, tenang, ini stiker ya. Kita belum lihat bezel dari layar aslinya seperti apa. Yuk, kita buka dulu. Peel off. Teng. Nah, ini mantep nih. Jadi sudah terpasang anti gores bawaan pabrik dengan rapi ya. Kita nggak usah pasang lagi. Mantap. Sekarang kita nyalakan. Oh, tuh kayak gitu tuh. Bezel bawahnya tetap lebih tebal ya. Tapi buat saya nggak masalah. Enak-enak saja buat swipe kalau navigation ya. Kemudian pinggir kiri kanan tipis, atas sedikit lebih tebal tapi masih tergolong tipis juga. Dan kira-kira sebesar itu punch hole kameranya. Oke, itu dia jinglenya itel. Dan kita akan kembali setelah saya setup dan juga install beberapa aplikasi yang saya butuhkan buat smartphone ini ya. A few moments later. Oke, lagi install Antutu dan dia downloadnya Antutu 3D Bench-nya yang light ya. Bentar, saya belum mau tes sekarang. Kita taruh di akhir aja buat Antutunya. Dan ini layarnya, kalau di kamera kayaknya slow banget. Kalau ke mata saya sih cukupan. Kalau dari pinggir lebih adem memang. Tapi kayaknya di kamera slow banget. Kita turunin dulu. Oh, full. Dan sepertinya tidak ada ini ya, auto brightness. Nah, sekarang lebih enak kan di kamera. Kita lihat my device. itel L6503. CPU modelnya Unisoc. Jadi masih pakai Unisoc SC9863A dengan GPU PowerVR ROG GE8322. Kemudian RAM-nya 3GB, sekarang available 2,13 GB dan storage-nya 64 GB, sekarang available-nya 54,36 GB. Kepake 9,63 GB kurang lebih ya GPU-nya, dan kita akan tes multi touch-nya. 5 ya maksimal ya. Ini sensornya seperti ini, banyak yang tidak ada juga, gyroscope tidak ada, orientation tidak ada, light sensor tidak ada ya, makanya tadi nggak ada auto brightness, sama tidak ada magnetic sensor, tidak ada kompas juga. Oke, sekarang kita akan lihat dulu daftar aplikasi yang ada di smartphone ini. Nih, seperti ini. Aplikasi dawarnya ada, dan tadi kita udah install AIDA, Antutu, sama sensor box ya, jadi itu nggak dihitung. Kita akan hitung bloatware-nya. HGames, Boomplay, CNN Indonesia, City Racing 3D, eShare, Etalase Apps, kemudian HiTranslate, Indonesia Airport, Palm Store. Palm Store sebetulnya kayak App Store-nya punyanya mereka ya, tapi nggak apa-apa, kita hitung aja. Nanti ada beberapa yang kita nggak hitung juga kok. 9 ya, tidak terlalu banyak ternyata. Kalau mau dihitung sama punyanya Facebook, ada Facebook, 10, ada apa lagi? Messenger enggak, Facebook doang. Ya kurang lebih 9 atau 10 lah si bloatware-nya. Sisanya kebanyakan aplikasi dari Google, beberapa Go ya, Gallery Go, Google Go, Gmail-nya enggak. Files-nya juga enggak. Ada kalender, asistennya, asisten Go. Oke, kayak gitu kira-kira. Dan kita belum lihat about-nya ya, dari tadi ya. Screen-nya 6,6 inci, baterai 4000 mAh, kamera 8 di depan, di belakang 13 megapiksel, storage 64, RAM 3 GB, CPU octa-core, udah gitu doang. Dan ada sistem update kayaknya ya, tapi kita lihat dulu about phone-nya. Nih, Android 10 dengan security patch level di 5 Maret 2021. Ya, masih Android 10 dan kita cek sistem update. Online upgrade. Soalnya tadi ada titik merah. Ya, available. Update Google Security Patches to improve device security, sama update kamera parameter to optimize camera experience. Sama optimize system stability to make your phone run more stable. Oke. Di sini kita akan restart smartphone-nya dan kita akan kembali dengan hasil kameranya, tes loudspeaker-nya, dan juga skor Antutu benchmark-nya.
perekaman dengan kamera depan dari itel Vision 2. Di dalam ruangan, pencahayaan cukup, dan jaraknya lumayan. Ini tangan saya masih ditekuk, kalau mau diluruskan banget bisa segini. Mau lebih lurus lagi, kayaknya nanti malah pegal tangannya. Cukup wide, kalau ada backlight kayak gitu, detail ya so-so lah ya. Silakan simak audionya juga. Dinilai saya berusaha banget nggak nutupin mikrofonnya, karena mikrofonnya cuma satu ya di sisi bawah dari smartphone-nya. Oke, sekarang kita akan tes dengan kamera belakang. Kamera belakang itel Vision 2, baik depan dan belakang sama-sama resolusi maksimalnya Full HD ya, tidak ada penurunan frame rate, jadi kemungkinan 30 fps maksimal. Fokus, butuh waktu sedikit buat mengunci. Oke. Barusan sudah saya update ya softwarenya. Sekarang sudah pakai 2 mikrofon karena kita akan siap-siap buat cek loudspeakernya. Kita lihat dulu hasil dari update-nya barusan. Oke. Sistem up to date dan naik ya, security patch levelnya ke 5 April 2021 sekarang. Mari kita buka YouTube. Volume maksimal. Oke, sudah terdengar output loudspeakernya kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya powernya biasa aja, kualitas suaranya juga biasa aja ya. Tidak terlalu cempreng, bagus sih sebetulnya segitu. Tapi ya kurang lah, depth-nya, bass-nya so-so menurut saya. Tapi tidak jelek, tidak cempreng ya. Oke, sekarang kita akan tes Antutu sambil closing video ini. Antutu. Kamera sudah, loudspeaker sudah, cek speknya juga sudah, update software sudah. Kita tutup dengan tes Antutu. A few moments later. Udah muncul skor Antutunya di sini, dan dari tadi saya lupa belum tes fingerprintnya, jadi kita akan tes sekarang. Tidak terlalu instan, tapi tidak lambat juga segitu. Dan ini skor Antutunya, tapi kamu patut lihat nih, skor GPU-nya nggak muncul, 0. Karena dengan PowerVR ROG, ini ada beberapa tes yang nggak disupport ya. Padahal ini sudah pakai Antutu benchmark yang 3D-nya yang light. Jadi yang pas GPU tadi dia skip, pantesan cepet banget di awal. Termasuk suhunya juga tidak meningkat ya, karena tes GPU-nya dilewat sepertinya. Ya, spread room Unisoc itu kurang lebih segituan lah skornya, 90.000, lebih dikit biasanya kalau dengan GPU-nya. Dan kita akan tes face unlock-nya sekarang. Oke, tidak menyala langsung ya. Cepet loh. Cepet tuh, instan banget face unlock-nya. Nih ya. Cepet banget face unlock-nya segitu. Ya, jadi tidak ada tes gaming ya di video kali ini, karena ya kita tahu lah speknya juga tidak akan kuat buat gaming. Tapi buat level harganya ini cukup menarik karena biometrinya lengkap, ada face unlock, ada fingerprint scanner juga, tidak lemot, tidak instan banget tapi tidak lemot ya. Face unlocknya malah cepat banget tadi. Kameranya ada 3 di belakang, ada kamera makronya. Tadi udah saya cek juga hasilnya lumayan makronya, tapi tetap sih kayaknya lebih bagus pakai kamera utama aja di crop, di zoom ya. Yang sudah lumayan lagi adalah baterainya 4000 mAh dengan bodi yang tipis seperti ini, penampakannya kece. Dan ini yang mungkin tidak ada di di smartphone level harga segini. Kamera depan punch hole di ujung seperti itu ya. Tidak tuh kelihatan, nah tuh. Kualitas kamera depannya biasa aja juga menurut saya, tapi cocok lah dengan harganya.
Mungkin ini akan cocok buat sekolah atau kerja di rumah. Silakan buat yang tertarik, cek saja linknya di deskripsi video ini. Ini adalah iTel Vision 2. Oke, gitu aja unboxing dan juga beberapa tes dari iTel Vision 2. Rp1.349.000 ya, 364. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.